Inna ad-dina 'indallahil Islam. Arti Rabb yang keempat, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Ar-Razzaq. Yang ini keempat, Al-Malik. Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Yang memiliki. Jadi ketika Bapak mempunyai tauhid rububiyah, artinya Bapak yakin kita ini milik Allah satu-satunya, bukan milik mak kita, bukan milik bapak kita, bukan milik orang tua atau pemimpin kita, bukan milik partai kita. Kita ini milik Allah. Bahkan mobil yang ada di tangan Bapak, jangan pernah Bapak katakan ini mobil milik saya, tapi katakan ini mobil milik Allah, dititipin ke saya. Ini anak milik Allah, dititipin ke saya lewat rahim saya. Ini rumah milik Allah, dititipin ke saya buat saya pakai sementara waktu. Nah, kalau sudah ditimpa musibah, diambil oleh Allah, apa ucapan kita? Inna lillahi. Kita kembali dengan hakikat tauhid rububiyah. Kami ini milik Allah. Dan apa yang kami punya adalah punya Allah. Dan Allah berhak mengambilnya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Demikian namanya tauhid rububiyah. Meyakini. Orang kalau udah yakin kayak gitu, dia nggak akan cemas kehilangan apapun. Pokoknya selama dititipin saya pelihara baik-baik, saya rawat, saya jaga baik-baik. Tapi kalau udah diambil, memang bukan saya yang punya kok. Saya cuma dititipin doang. Bapak di rumah ada halaman cukup luas, luas halamannya. Tetangga Bapak yang kaya raya adakan acara kendurian, menikahkan anaknya. Tamunya yang datang nanti Pak Gubernur, Pak Bupati, Menteri, anggota Dewan, segala macamnya. Tentulah mobil mereka hebat-hebat. Tetangga minta izin pada Bapak, Pak, selama acara kami izinkan ya halaman rumah Bapak dipakai untuk tempat parkiran mobil. Dititipin oleh tamu-tamu kita di halaman. Izinkan Bapak? Oh ya silahkan. Lalu masuklah mobil-mobil yang berkelas Pak. Mobil-mobil harga miliaran ke atas. Ada 15-25 mobil. Apakah pernah Bapak menyangka itu mobil Bapak? Tidak. Ketika mobil diambil kembali oleh yang punya, adakah Bapak bersedih hati? Tidak. Hakikat daripada hidup ini ya kayak gitu. Semua yang ada cuma titipan doang. Bila diambil kembali oleh yang punya, jangan sampai ngamuk. Makanya Nabi mengatakan, bukan umatku yang kalau dapat musibah dia mengguling-gulingkan tubuhnya di lantai, menampar-nampar pipinya, lalu membentur-benturkan badan dan kepalanya, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu bukan umatku. Tapi umat yang benar adalah ketika dapat musibah dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu, ibu dititipin orang mobil kayak tadi Bu, lalu yang nitipin ngambil kembali, ibu lega enggak? Lega kan? Kenapa Bu lega? Ibu cemas selama mobil keren itu ada di halaman ibu. Nanti ada anak nakal atau anak kita goreng-gores mobil, kan kita deg-degan juga kan. Ketika diambil kembali apa rasanya? Lega. Yang pantas diucapin apa? Alhamdulillah. Ini yang diajarkan Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad loh. Kalau dapat musibah hendaklah baca Alhamdulillah paling pertama. Ummu Salamah jadi kenyataan ini Bu, dia amalkan ini hadis. Ketika Abu Salamah masih hidup, Abu Salamah sampaikan pada istrinya, Dek, ada ajaran mantap pagi ini abang dapatkan. Apa itu Mas? Ini berangkat dari ayat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul mengatakan siapa yang dapat musibah, sesuatu yang dicintainya diambil kembali oleh Allah, lalu dia baca Alhamdulillah, kemudian dia baca Innalillah wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia baca yang ketiga Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah hamba pahala dalam musibah ini dan gantilah untuk hamba dengan yang lebih baik daripada ini. Sang istri Ummu Salamah langsung menghafalkan doa ini. Langsung dia hafalkan doa ini. Jadi kalau dapat musibah, baca yang pertama apa Bu? Alhamdulillah. Terus yang kedua, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah hamba pahala dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha. Berilah aku ganti yang lebih baik daripada ini. Coba perhatikan. Dihafal oleh Ummu Salamah. Ternyata di suatu peperangan Abu Salamah meninggal dunia. Lalu dia tanya, bagaimana dengan Rasulullah? Dia sehat dan selamat. Selama Rasulullah sehat dan selamat, bagi saya apapun musibah yang lain menjadi ringan. Lalu dia membacakan Alhamdulillah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Orang sekarang siap nggak meninggal istrinya baca Alhamdulillah?
Lain lagi terjemahnya tuh. Siap nggak ibu? Meninggal suaminya baca alhamdulillah. Bu, suami ibu kecelakaan meninggal langsung di tempat bu. Alhamdulillah. Berani nggak? Ini beda kualitas iman ya pak ya. Kualitas iman di galang sahabat spontan. Alhamdulillah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Air mata habis itu netes. Menandakan ada cinta di dada. Menandakan ada sayang. Menandakan ada sesuatu yang terasa hilang. Tetapi secara lisan dia akui ini bukan miliknya tapi milik Allah. Diambil kembali oleh Allah, maka lepas sudah amanah yang ada di pundak.